Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Liza Dila Lukman, mahasiswi Prodi Bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Tangerang. Oke, kali ini kita akan membahas lagi sebuah kisah inspiratif dari kitab Al-Arabiyyah Lin-Nasyi'in yang berjudul Al-Qadi Al-Adil. Oke, sebelum itu mari kita berdoa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Oke, sebelum saya mulai, boleh kalian catat atau tulis terjemahannya dari episode kali ini. Pada cerita kali ini, semoga ilmu kalian bermanfaat. Oke, apa itu Al-Qadi Al-Adil? Al-Qadi Al-Adil adalah hakim yang adil. Oke, langsung saja. Seperti biasa, saya akan membacakan bahasa Arabnya dulu. Setelah itu saya akan artikan dan saya ceritakan dalam bahasa Indonesia. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arada Ahmadu ayyadhhaba ilal Makkah li'ada'i al-hajj. Fajama'a malahu wa kana dananira minal dhahabi. Wada'a Ahmadu tilka dananira al-dhahabiyat fi kisih. Wa dhahaba ila ahdi at-tujari wa talaba minhu an yahfaza lahu kisah ila an ya'uda min Makkah. Tentu saja ada seorang pemuda yang bernama Ahmad yang ingin pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Arada Ahmadu ayyadhhaba ila Makkata ila adi haji fajama'a malahu dananira minadh dhahabi. Setelah itu ia mengumpulkan kekayaannya atau perhiasannya berupa dinar emas. Wada'a Ahmadu tilka dananira dhahabiyya fi kisih wa dhahaba ila ahdi at-tujari wa talaba minhu an yahfaza lahu kisih. Setelah Ahmad meletakkan dinar emasnya di kantong, kisihnya di kantong, lalu ia berangkat ke seorang pedagang, ya. At-tajir itu pedagang, untuk meminta tolong dengannya untuk menyimpankan atau menjaga kantong dinar emas itu selama si Ahmad pergi ke Mekah. Ila ayya'da'uda min Makkah, sampai ya kembali ke Mekah. Nah, maksudnya di sini tuh Ahmad itu ingin pergi beribadah haji ke Mekah. Nah, dia tuh mengumpulkan harta-hartanya, kan ya ada yang enggak ada yang jaga nih. Jadi dia mengumpulkannya di dalam kantong dulu tuh kantong poch, terus ditaruh di dalam situ untuk disimpankan oleh orang yang dipercaya itu pedagang. Sini at-tajir pedagang. Sesampainya kembali ke Mekah dia harus dijaga. Nah, oke, di episode selanjutnya Adda Ahmadu faridatal al-hajji thumma tabat lahul al-hayat fi Makkah fakatha fiha 7 sanawat ada ba'daha sa'idan ilal baladi. Oke, setelah Ahmad melaksanakan ibadah haji, Adda Ahmadu faridatal al-hajja thumma tabat. Ia merasakan rasa gembira. Tobat itu rasa gembira, riang atau damai. Lahul hayat, di dalam kehidupannya di Makkah. Fakasa fiha 7 sanawat. Ia tinggal di sana selama 7 tahun lamanya. Ada ba'daha sa'idan ila baladihi. Setelah itu ia kembali ke negaranya. Oke, di paragraf selanjutnya, itu paragraf ketiga. Oh guys, lumayan panjang, maaf ya kalau nanti tersendat-sendat. Nah, kita juga sama-sama belajar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Zahaba Ahmadu ila at-tajiri wa talaba minhu al-kisi. Sallama at-tajiru Ahmada
أحمد كيسه فشكره أحمد على أمانته فتح أحمد الكيس في البيت لقد أخذ التاجر الدنانير الذهبية ووضع بدل منها الدرهم فضيات لقد خان التاجر الأمانة عاد أحمد إلى التاجر وسأله عن الدنانير الذهبية فأجابه التاجر بأنه لم يفتح الكيس ولم يأخذ منه شيئا. Setelah pulang dari Mekah, Ahmad bergegas pergi ke pedagang dan meminta kantongnya yang telah dijaga atau diamanahkan oleh si pedagang itu. Ahmad berterima kasih. Fasyakarahu Ahmadu ala amanatihi. Ahmad berterima kasih atas amanatnya yang telah dijaga oleh si pedagang. Fataha Ahmadu al-kisa fi baiti. Ahmad membuka kantongnya di rumahnya. Laqad akhadha at-tajiru. Ternyata si pedagang ini telah menukar dinar emasnya dengan dinar emas milik Ahmad ditukar dengan dirham perak miliknya. Laqad khana at-tajiru al-amanah. Si pedagang ini telah berkhianat atas amanahnya. Ada Ahmadu ila at-tajiri wa sa'alahu an ad-dananira dhahabiyya fa'ajabahu at-tajiru. Ahmad kembali ke pedagang tersebut dan perihal kantong kemasan dari dinar emasnya. Bi annahu lam yaftaha al-kisa wa lam ya'khudhu minhu syai'an. Si pedagang menjawab bahwa ia tidak pernah membuka kantong itu dan tidak mengambil sesuatu darinya. Oke, di paragraf selanjutnya, di paragraf keempat. Paragraf keempat, baik. Dhahaba Ahmadu ila al-qadi wa akhbarahu bil qisah. Istada'a al-qadi at-tajiru wa sa'alahu 'anil haqiqah. Akhbara at-tajiru al-qadiyya bi istilamin al-kisi mundu 7 sanawat walakinnahu qala innahu lam yaftahu wa lam ya'khudhu minhu syai'an. Setelah si Ahmad ke hakim untuk mengabarkan atau menceritakan kisahnya, dhahaba Ahmadu ilal al-qadi. Nah, al-qadi inilah al-hakim. Wa akhbara bil qisah, menceritakan tentang kisahnya. Istada'a al-qadi at-tajiru wa sa'alahu 'anil haqiqah. Si hakim meminta untuk dipanggilkan si pedagang tersebut. Si hakim bertanya tentang sebenarnya atau kebenarannya kepadanya. Hunya itu kembali ke at-tajir, pedagang. Akhbara at-tajiru al-qadiyya bi istilamil al-kisi. Si pedagang itu akhbaru at-tajiru al-qadi bi istilmi al-kisi. Si pedagang itu menceritakan kepada si hakim bahwa sebenarnya itu dia hanya menyelamatkan
kantong si Ahmad mundu sab'a sanawat, 7 tahun yang lalu. Walakinnahu qala, lalu dia juga berkata, innahu lam yaftaha walam ya'khudhu minhu syai'an. Dia juga berkata bahwa dia tidak pernah membuka sama sekali dan tidak mengambil sama sekali apapun di dalam kantong si Ahmad itu. Nah, di paragraf kelima, fataha al-qadi al-kisa wa fahafa ad-dirhima fiddiyat wahidan kanat ad-dirhimu talma'u wa qad kutiba 'alaiha annahu masnu'atun qabla 4 sanawat. Arafa al-qadi al-haqiqah laqad khana at-tajiru al-amanat. Qala al-qadi lit-tajiri laqad khunta al-amanat. Hadhihi ad-dirhimu masnu'atun qabla 4 sanawat wad dananiru az-zahabiyat indaka mundu 7 sanawat. Laqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakamtu bainan nasi an tahkumu bil adl. Ceritanya si hakim ini memeriksa kantong Fatah al-Qadi al-Kisaf wa fahaswa ad-dirhima fiddiyat. Si hakim memeriksa kantong dinar emas dan perhiasan itu wahidan, satu persatu. Kanat ad-dirhimu, lalu dirham itu talma'u wa qad kutiba 'alaiha. Lalu dirham itu mulai berkilau dan ada tulisan di atasnya bahwa annaha masnu'atun qabla 4 sanawat, bahwa ada tulisan bahwa dirham itu dibuat 4 tahun yang lalu. 4 sanawat, 4 tahun yang lalu artinya itu ya. Arafa al-qadi al-haqiqah, hakim tersebut sudah menyadari cerita sebenarnya tanpa belum dari penelitiannya itu dia sudah tahu kisah yang sebenarnya, bahwa siapa yang bohong dan siapa yang benar. Nah, laqad khan at-tajiru al-amanat, telah berkhianatlah si pedagang ini. Ceritanya nih, si pedagang ini telah berkhianat atas amanahnya yang diberikan oleh si Ahmad. Qala al-qadi lit-tajiri, nah si hakim ini berkata kepada si pedagang, laqad khuntu al-amanat, bahwa kamu telah berkhianat atas amanahmu. Hadhihi ad-dirhimu masnu'atun qabla 4 sanawat wad dananiru az-zahabiyya indaka mundu 7 sanawat. Siapa namanya? Si hakim ini berkata, dirham perak ini dibuat yang milik pedagang itu 4 tahun yang lalu, sedangkan dinar emas milik si Ahmad ini dibuat 7 tahun yang lalu. Terus wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala, dan telah berfirman dan telah berkata Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitab yang mulianya, innallaha ya'murukum an tu'addu
al-amanati ila ahlihi wa idza hakamtu bainan nasi an tahkumu bil adl, yaitu di Quran surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Oke, di slide selanjutnya, i'tarafa at-tajiru lil qadi bil haqiqah i'tarafa at-tajiru lil qadi bil haqiqati wa a'da ad-dananira li Ahmad. Syakara Ahmadu al-qadi wa 'ada ila baitihi sa'idan yahmilu kisa az-zahabiyah. Pedagang itu mengakui bahwa telah menukarnya dan ia mengembalikan perhiasan emas tersebut ke Ahmad. I'tarafa at-tajiru, i'tarafa itu bahwa si pedagang telah mengakui kesalahannya, dia telah bertobat. Mungkin karena setelah tadi dibacakan firman Allah oleh si hakim ya, dengan ketakwaannya, rasa ketakutannya kepada Allah itu muncul dan dia mengakui kesalahannya gitu. Lalu si Ahmad ini merasa bersyukur dan merasa berterima kasih tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada si penyebab ini adalah Al-Qadi, si hakim. Setelah itu Ahmad kembali ke rumah dan membawa kantong emasnya itu. Ya, tamatlah ceritanya. Dari sini kita bisa lihat kisah inspiratif sekali bahwa jadi orang itu harus adil, atau jadi orang itu telah dididik karena mana ya harus amanah, jangan sampai berkhianat kepada si pemberi amanah, karena sekali kita berbohong itu nggak mungkin lagi bakal dipercaya untuk kedua kalinya. Oke, hikmah dari kisah ini itu tadi saya bilang, kita bisa belajar ada nilai kejujuran, nilai keadilan, nilai tepat janji, amanah, yang paling utama adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di layar Surah An-Nisa ya, dari kisah inspiratif ini, yang karena dari kisah inspiratif yang sebelumnya ada hadis dari Rasulullah, kali ini dari kitab yang diambil, kitab Al-Quran, di Quran surat An-Nisa tentang berlaku adil, hakim yang adil. Oke, mungkin itu saja, semoga ilmunya bermanfaat, mudah-mudahan berkah buat kita semua, semoga lancar bahasa Arabnya, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya, yaitu Umar bin Khattab. Nanti kita lihat ya bareng-bareng. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan, kita sama-sama belajar mengakhiri video ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.